Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aliran pemikiran di dalam ilmu hukum, di mana melalui pemikiran-pemikiran di dalam ilmu hukum yang beragam ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana hukum itu dimengerti secara tidak tunggal. Kita memahami bahwa di dalam manusia berfilsafat tentang hukum, mencari hakikat tentang hukum, kita mengerti begitu banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan. Di sana kita akan melihat betapa banyak aliran pemikiran yang ada. Mungkin terlalu banyak dominasi pengaruh positivisme hukum yang kita rasakan sampai saat ini, di mana positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang sangat berpengaruh, yang sangat dipuja-puji oleh manusia, seluruh umat manusia di dunia ini dalam bagaimana manusia itu merengkuh ilmu pengetahuan. Termasuk juga bagaimana cara manusia berhukum. Positivisme hukum luar biasa memberikan pengaruhnya kepada hidup manusia, termasuk kepada bidang hukum. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penalaran-penalaran khusus di dalam aliran pemikiran yang lain yang akan saya mulai dari pemikiran aliran Critical Legal Studies. Sebagai sebuah aliran, pemikiran critical ini muncul sejak tahun 1970-an, di mana pada saat itu di Amerika Serikat, masyarakat hukum di Amerika Serikat merasa muak, merasa jengah dengan formalisme hukum yang ada. Mereka merasa bahwa hukum yang ada menindas, hukum yang ada memberikan ketidakadilan bagi masyarakat lemah. Hukum yang ada memberikan diskriminasi bagi mereka kelompok ras tertentu. Hukum yang ada menindas orang-orang yang tidak punya dibanding orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki kapital. Maka lahirlah sebuah kritik besar yang pada saat itu mengemuka pada sebuah conference di Wisconsin, di negara bagian Wisconsin, di ibu kota Madison, di kota Madison. Pada saat itu berlangsung Conference on Critical Legal Studies. Pemikiran-pemikiran hukum yang mendobrak mulai diperbincangkan di sana. Sementara di belahan dunia yang lain, pada tahun 1970, di Jerman juga berkembang aliran kritikal ini yang mencoba untuk mendobrak positivisme hukum. Positivisme hukum atau formalisme hukum dirasa memberikan sebuah eksploitasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak punya. Saya akan memulai ini sebagai sebuah aliran pemikiran. Saya akan menyampaikan bahwa Critical Legal Studies ini dibangun oleh beragam pemikiran di dalamnya. Banyak tokoh di belakang itu seperti Duncan Kennedy, Karl Clare, Mark Hellman, Mark Dusnett, Morton Horwitz, Jack Balkin, juga yang paling kita kenal mungkin Roberto M. Unger. Di antara pemikiran-pemikiran itu kita bisa melihat bahwa pemikiran-pemikiran kritik ini lahir dari beragam ideologi yang ada. Dari ideologi liberal sampai ideologi radikal. Bahwa pemikiran aliran Critical Legal Studies ini juga disumbang banyak sekali dari pemikiran seorang Karl Marx melalui bukunya Das Kapital, yang mana aliran Critical Legal Studies ini memahami bahwa hukum menciptakan kelas-kelas sosial, hukum menciptakan perbedaan antara kelas kaya dan kelas miskin. Oleh karenanya ketika hukum itu diimplementasikan, maka hukum itu senantiasa menindas kepada mereka yang lemah. Oleh karena itu, hukum sebetulnya melalui pemikiran ini dianggap selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain. Bahwa selama ini kita memahami positivisme hukum, hukum itu dianggap netral, hukum dianggap objektif, bebas bias, bebas nilai, maka melalui Critical Legal Studies ini, kita memahami bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari itu semua. Hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, ras, gender atau politik, agama, budaya. Dari pemikiran itu, maka kita bisa memahami bahwa hukum itu selalu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kita bisa bayangkan bagaimana hukum yang lahir itu mengandung kepentingan ekonomi tertentu. Oleh karena dia memihak kepada mereka yang punya kapital. Hukum hanya berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
berpihak kepada sistem patriarki. Oleh karenanya dia menindas kepada perempuan. Bahkan hukum itu dianggap berjenis kelamin laki-laki karena hukum dibuat oleh laki-laki dengan kepentingan laki-laki. Juga bagaimana kita membayangkan melalui aliran ini bahwa hukum itu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, agama tertentu yang sifatnya mayoritas, sehingga nanti akan menghasilkan penindasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang lemah atau kelompok-kelompok minoritas. Selama ini kita membangun pemahaman tentang bahwa hukum itu netral, hukum itu objektif. Maka melalui aliran critical legal studies ini kita memahami bahwa itu semua bukan. Hukum justru berpihak, dan oleh karena hukum harus dilawan, hukum harus dikritik, hukum harus direvisi terus-menerus, karena hukum senantiasa berpihak. Beberapa ciri dalam aliran pemikiran ini antara lain bahwa hukum itu dilihat sebagai sebuah serangkaian struktur, sebagai sebuah realitas yang virtual. Hukum itu dianggap adalah hasil proses panjang perjalanan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, agama, dan lain-lain. Hingga kemudian hukum itu hadir sebagai sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang given, sesuatu yang lahir dan kemudian menjadi mitos bahwa hukum itu objektif, hukum itu adil untuk semuanya, equality before the law, justice for all. Melalui aliran pemikiran ini kita melihat sebaliknya bahwa hukum itu justru adalah instrumen hegemoni yang dominan. Hukum itu bersifat diskriminatif, eksploitatif. Kenapa? Karena hukum itu memihak atau mengandung kepentingan-kepentingan tertentu. Hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik kepentingan ekonomi, politik, gender, ras, etnik, dan lain-lain. Tidak ada yang netral dengan semua itu. Aliran ini melihat bahwa hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Oleh karenanya kalau kita melihat hukum yang seperti ini, maka hukum itu harus senantiasa terbuka terhadap kritik. Harus selalu direvisi, harus ditransformasi. Untuk apa? Untuk mencapai emansipasi, untuk mencapai keadilan. Maka hukum yang seperti itu harus dibongkar. Nah, aliran pemikiran critical legal studies hadir dengan ciri, dengan nafas, dengan karakter yang seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan manusia ada saja kelompok tertentu yang menggunakan aliran ini dalam mereka memahami kehidupan. Bisa saja kita menyebut itu, contohnya adalah para aktivis mahasiswa mungkin, aktivis LSM mungkin. Bagaimana cara mereka memandang hukum? Mereka memandang hukum dengan melihat bahwa hukum itu selalu bersifat eksploitatif, selalu bersifat diskriminatif, selalu berpihak kepada yang kaya, yang berkuasa, yang punya modal, selalu menindas yang miskin. Oleh karena itu, kaum aktivis ini bertindak dengan cara melakukan aksi, melakukan demonstrasi. Ini adalah cara-cara penganut kritikal untuk membongkar hukum yang timpang. Mereka akan bergerak, mereka akan memprovokasi, mereka akan mengagitasi kelompok yang lain untuk memahami bahwa hukum itu timpang. Oleh karenanya, hukum itu harus dilawan. Ini aliran pemikiran yang memiliki penalaran yang sangat khas, bahwa hukum dipahami dalam karakter yang seperti itu. Bahwa hukum dipahami sebagai sebuah produk pemerintah yang diskriminatif, sebagai sebuah produk pemerintah, sebagai sebuah produk pihak yang berkuasa yang selalu eksploitatif, diskriminatif, menindas kepada mereka yang miskin, yang lemah. Seperti itulah dipahami tentang hukum dalam kelompok aliran pemikiran ini. Bahwa kelompok kaum aktivis kemudian bertindak, kemudian turun ke jalan, melakukan demonstrasi, melakukan aksi, itu adalah cara mereka berjuang untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh hukum, melawan ketimpangan yang terjadi karena hukum. Saya akan mengambil contoh seperti ini, bahwa dalam kajian ilmu lingkungan misalnya, para aktivis lingkungan
akan senantiasa melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat dalam konteks lingkungan pasti selalu akan berpihak kepada mereka yang berkuasa, yang punya modal. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan yang ada tentang lingkungan itu akan selalu tidak berpihak kepada mereka yang miskin. Kepada mereka, rakyat kecil, kepada mereka di sekitar lingkup industri di mana tempat industri-industri baru itu dibuat yang nantinya akan mendapatkan dampak negatif dari sebuah industri baru yang dibuat. Oleh karenanya mereka akan selalu atau senantiasa menjadi korban. Kebijakan-kebijakan tentang lingkungan itu akan selalu berpihak kepada mereka yang punya modal. Oleh karenanya para aktivis lingkungan selalu dalam koridor aliran ini mereka akan meminta masyarakat untuk sadar. Masyarakat diminta untuk bertindak. Mereka akan bergerak, mereka akan memprotes, mereka akan melawan. Jika ada pabrik-pabrik baru yang didirikan, ada industri-industri baru yang diadakan di tempat mereka misal, mereka akan senantiasa melawan. Bahkan tidak segan mereka akan melawan, terus melawan. Untuk apa? Karena mereka sadar bahwa di balik kebijakan yang ada, di balik hukum yang ada, itu selalu mengandung kepentingan ekonomi, kepentingan mereka yang punya modal. Baik, dari pemahaman ini kita mesti mengerti bahwa ya beginilah karakter pemikiran aliran critical studies. Kalau Anda mungkin tidak senafas dengan ini, tetaplah berdiri dengan standpoint Anda. Tetapi mereka yang berdiri di dalam aliran ini, mereka akan mempunyai cara pandang yang seperti ini. Mereka akan melihat sesuatu itu sebagai sebuah realitas yang virtual dan itu harus dilawan. Termasuk juga hukum. Kalau kita, mungkin Anda sebagai seorang positivis memahami hukum selama ini objektif. Tidak untuk aliran ini. Mereka melihat bahwa hukum ini justru harus dilawan. Hukum ini justru harus dibongkar. Kalau selama ini kita memahami hukum itu adalah netral, maka melalui aliran ini kita memahami bahwa hukum itu tidak netral, tidak mungkin netral. Kalau selama ini kita memahami ada gium hukum justice for all, maka penganut aliran kritikal ini meyakini hukum itu sebagai justice not for all. Satu buku yang menarik yang ditulis oleh Prof. Aji Samakto dalam pidato pengukuhan guru besarnya, beliau menulis sebuah tulisan yang sangat menarik yang saya kira ini adalah hasil pemikiran seorang Prof. Aji Samakto yang critical legal studies yang dibimbing oleh paradigma kritikal. Beliau menulis buku dengan tajuk Justice Not For All. Mengapa bisa begitu? Bisa. Pemikiran seperti itu hadir dari seseorang yang berparadigma critical theory atau critical legal theory. Kalau Anda berbeda, kalau Anda tidak senafas dengan ini, maka Anda harus memahami bahwa di dalam orang belajar tentang hukum, dalam orang mencari mendefinisikan hukum, memang begitu rupa beragamnya pemikiran yang ada. Kita tidak bisa memaksa mereka bahwa hukum itu pasti netral, tidak. Justru melalui aliran pemikiran ini kita belajar bahwa bagi mereka berpikir bahwa hukum itu harus selalu dilawan. Para penganut aliran pemikiran ini harus selalu seuzon dengan hukum yang ada. Untuk apa? Untuk berjuang, untuk emansipasi, untuk pemberdayaan masyarakat kecil, untuk keadilan. Nah, semoga ulasan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja ini hanya singkat dari sebetulnya banyak penjelasan yang mungkin akan bisa saya sampaikan mengenai aliran pemikiran ini, yang mungkin saya akan bisa sambung pada kesempatan yang lain. Mungkin saya akan memberikan part yang kedua tentang sesi aliran pemikiran critical legal studies. Tapi untuk kesempatan kali ini saya merasa cukup. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.